Oke, selamat pagi, selamat siang, dan selamat sore kapanpun Bapak melihat video saya. Perkenalkan, nama saya Bintang Berkay Purba, NIM 1104220022 akan mempresentasikan tugas tugas untuk tugas akhir saya, yaitu dengan judul Fabrikasi dan Karakterisasi Perovskite Solar Cell berbasis Elektron Transport Layer MS2 Mesopori, di mana pada tugas akhir kali ini saya dibimbing oleh pembimbing satu saya, yaitu Ibu Dr. Ismudiati Purihandayani SSC MSI, dan pembimbing dua saya yaitu Pak Yuliar Firdaus PhD. Oke, dimulai dari latar belakang. Kenapa saya memilih topik ini adalah dikarenakan kebutuhan energi global yang semakin tahun itu semakin menipis, sehingga kita sebagai manusia perlu mencari sumber energi lain, yaitu salah satunya adalah energi terbarukan, yaitu eh, penghasil energi berbasis tenaga surya, di mana untuk memperoleh energi dari basis tenaga surya ini diperlukan salah satu teknologi, yaitu teknologi solar panel, di mana berdasarkan perkembangan solar panel, performa sel surya berjenis perovskite yang mampu mencapai PCE yang melebihi batas performa sel surya silicon base, sehingga sel surya perovskite ini sangat menjanjikan untuk terus dikembangkan dikarenakan dia bisa mencapai performa sel surya berbasis silikon atau konvensional dalam waktu perkembangan yang relatif singkat daripada sel surya silikon, dengan efisiensi yang lebih tinggi dari sel surya silikon. Di mana dapat dilihat pada grafik ini bahwa hanya dalam kurang dari satu dekade, sel surya berbasis perovskit itu sudah mampu melewati efisiensi dari sel surya berbasis silikon, di mana itu 25,5% di tahun 2020, yang berhasil mengalahkan sel surya berbasis silikon itu di angka 20 lebih kecil dari 25,5%. Oke, selanjutnya adalah permasalahan penelitian. Jadi, rata-rata pada sel surya berbasis perovskit itu, ETL atau elektron transport layer yang digunakan itu menggunakan material TiO2 atau titanium dioxide, di mana TiO2 ini memiliki beberapa keterbatasan. Yang pertama, proses sintering dengan suhu tinggi, yaitu 500 derajat Celcius, di mana dari segi efisiensi dan ekonomis ini sudah menggunakan modal yang cukup besar. Lalu selain itu, suhu tinggi itu juga bisa menyebabkan oksigen vakansi. Oksigen vakansi itu maksudnya adalah kelebihan atom oksigen, sehingga saat saat deposisi ataupun sintesis TiO2 yang dihasilkan itu bukan TiO2 lagi tapi menjadi TiOX, di mana O-nya itu belum tentu dua, bisa aja TiO3 atau TiO4, di mana tidak sesuai lagi dengan apa yang kita harapkan di awal, yaitu sebagai TiO2. Lalu material kedua yang sering digunakan sebagai etel pada sel surya perovskit adalah SnO2, di mana menurut apa yang saya baca bahwa SnO2 ini rata-rata memiliki kristalitas yang buruk, sehingga menghalangi jalur elektron jika diterapkan kepada sel surya perovskit. Lalu solusi yang saya usulkan adalah saya akan menggunakan material baru, yaitu MOS2 atau molybdenum disulfida, sebagai berjenis mesopori, sebagai elektron transport layer yang sangat potensial, di mana mesopori ini artinya adalah material yang memiliki struktur pori-pori di skala nano, yaitu di skala 1 sampai 50 nanometer, 2 sampai 50 nanometer. Kenapa MOS2 mesopor ini dikatakan potensial? Dikarenakan memiliki luas permukaan yang besar, dikarenakan dia memiliki pori-pori yang sangat banyak sehingga luas permukaan yang sangat besar. Lalu karena struktur mesopori itu sendiri itu dapat memfasilitasi transport ion yang cepat karena perovskit masuk ke dalam pori-pori ini. Lalu yang ketiga adalah metode sintesis MOS2 mesopori via hidrotermal, di mana ini akan saya jelaskan selanjutnya. Lalu yang selanjutnya adalah berdasarkan jurnal acuan saya, MS2 mesopori itu disintesis dengan tipe hard templating, di mana eh, template-nya itu menggunakan silika nanosparse. Lalu silika nanosparse ini atau bola-bola silika tapi dalam skala nano itu dihidrotermal dengan menggunakan beberapa prekursor, yaitu ada NH42MOO dan CH3H7NO2S, di mana N- silika NS ini akan sebagai template sehingga dia dapat membentuk MOS2 yang berbentuk pori-pori. Lalu setelah dihidrotermal, nanti si silika nanosparse ini akan di-etching dengan HF atau fluoric acid, di mana ini merupakan asam kuat, sehingga dia akan menghasilkan silika nanosparse-nya hilang dan akan menghasilkan MOS2 berbentuk pori-pori. Lalu, nah,
Lalu saya mengusulkan metode yang lebih sederhana, yaitu metode hidrotermal dengan autoclave, dikarenakan metode yang ini tuh termasuk membutuhkan metode yang lebih mahal dan sedikit berbahaya, dikarenakan di sini menggunakan hidrofluorid acid, di mana ini merupakan asam kuat yang tentu sangat berbahaya bagi para pengguna dan lingkungan sekitarnya. Maka dari itu saya mengusulkan yaitu sintesis MOS2 dengan metode mesopori yang lebih sederhana, metode hidrotermal yang lebih sederhana, yaitu pertama itu ada penimbangan prekursor di mana prekursor yang saya gunakan adalah tioasetamid dan eh, natrium molibdat, di mana saya menggunakan tioasetamid 0,24 gram dan sodium molibdatnya 0,12 gram, dan ini akan saya larutkan ke dalam 80 ml di water. Lalu setelah saya larutkan akan saya masukkan ke tabung autoclave, di mana pada tabung autoclave ini dia dipanaskan pada suhu dan tekanan tinggi dalam oven dalam jangka waktu 24 jam, selama 24 jam dengan suhu 200 derajat Celcius. Nah, ini saya lakukan secara terpisah, tidak direct 24 jam, jadi dipisah-pisah, sehari itu bisa dapat sekitar 5 sampai 7 jam, dikarenakan oven di kampus itu tidak bisa ditinggal semalaman karena faktor safety dan regulasi keselamatan pada kampus. Lalu setelah itu, setelah di autoclave, akan saya cuci sampelnya. Kenapa dicuci? Ini untuk menghilangkan sisa-sisa pelarut atau solvent yang masih nyangkut, sehingga bisa menghasilkan pure MOS2. Lalu setelah di pencucian dengan dia water, dilakukan pencucian lagi dengan sentrifugasi dengan kecepatan putar 10.000 rpm selama 10 menit. Lalu setelah itu dikeringkan dalam oven untuk menghilangkan sisa-sisa solvent yang ada, sehingga menghasilkan bubuk MOS2 mesopori. Dan bubuk MOS2 mesopori itu dikeringkan selama 10 jam dengan suhu 60 derajat Celcius. Nah, nanti akan diperoleh struktur MOS2 mesopori seperti yang ada di gambar seperti ini. Lalu selanjutnya, nah ini merupakan fabrikasi sel surya perovskit. Ini merupakan struktur atau lapisan dari sel surya perovskit, di mana saya menggunakan substratnya itu adalah FTO. FTO ini merupakan lapisan transparan agar cahayanya bisa masuk. Lalu setelah di atas FTO akan dideposisi MOS2 planar, di mana MOS2 planar ini sebagai agar permukaan MOS2 mesopore itu lebih halus untuk ke substrat, sehingga meningkatkan performa interlayernya. Lalu ada MOS2 mesopori yang sudah saya jelaskan tadi, sintesnya dengan hidrotermal. Sebelumnya saya akan menjelaskan singkat. Jadi MOS2 planar ini merupakan MOS2 yang bukan mesopore tapi thin layer atau monolayer, di mana MOS2 monolayer atau planar ini saya sintesis dengan metode liquid exfoliation, jadi menggunakan eh, MOS2 bulk, atau yang bubuk MOS2 saya kikis, saya eksfoliasi menggunakan natrium hidroksida, agar dia di mana natrium hidroksida itu sebagai agen interkalasinya atau sebagai agen yang bisa mengeksfoliasi MOS2 menjadi monolayer atau lapisan tipis. Lalu perovskit yang saya gunakan adalah MAPP3 atau metil amonium eh, timbal dioksida iodida. Ini merupakan jenis perovskit yang saya gunakan, dan lalu HTL-nya saya menggunakan karbon paste atau pasta karbon yang akan saya deposisi menggunakan eh, blade coating, di mana karbon menggunakan blade coating, sementara perovskit, lalu MS2 mesopor dan MS2 planar ini saya deposisi menggunakan metode spin coating. Nah, lalu ini merupakan hasil sintesis MS2 mesopori. Jadi per hari ini saya masih belum melakukan karakterisasi, dikarenakan metode sintesis yang sangat amat lama, dan itu yieldnya juga sangat sedikit. Jadi ini saya memperoleh MS2 mesopori itu, sekali sintesis itu adalah 0,585 gram, itu dengan dua tabung autoclave, jadi bukan satu, jadi dua tabung itu memperoleh 0,585 gram, 0,585 gram, dengan memakan waktu kurang lebih 1 minggu. Itu sudah termasuk hidrotermal dalam oven dan mengkeringkan serta memfilter untuk memperoleh MS2 bubuk yang yang saya sertakan seperti ini. Nah, ini merupakan hasil akhir dari MS2 mesopori. Nah, sekian progres dari saya. Jadi per hari ini tanggal 7 April saya masih melakukan perbanyakan sampel agar bisa
langsung menerapkan dan integrasi ke sel surya dikarenakan itu MOS2 mesopora yang dibutuhkan akan sangat banyak, tidak hanya digunakan untuk deposisi atas sel surya, namun juga agar bisa dikarakterisasi lebih lanjut. Sekian presentasi dari saya, terima kasih banyak. Selamat sore.